والإرادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami rahimahullah wa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi ma bi ulumiha fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun bima yu'tabaru fin niyat. Pasal menerangkan mengenai hal yang diperhitungkan dalam niat. Qala musannif, berkata musannif Syekh Salim bin Sumair, an-niyatu thalathatu darajat. Niat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan niat. Niat berbeda-beda antara yang fardu, yang sunnah, sunnah mutlak, sunnah rawatib. Nanti tingkatannya niat berbeda-beda. Summa bayanal musannifu, summa bayanal musannif maratiban niyah salasata biqaulihi in kanat as-sholatu fardhon. Maka musannif menjelaskan yang namanya tingkatan niat itu ada 3. Itu apabila sholatnya itu sholat fardu. Kalau sholat fardu, maka nanti yang harus dihadirkan di dalam niat itu ada 3 keadaan. Walau fardhu kifayah, walaupun itu bentuknya fardu kifayah seperti sholat jenazah atau qadhaan kalfaitatin wa mu'adat, sholat yang diulang, nadhron li asliha au nadhron, atau sholat yang karena nazar, sholat qadha kayak yang tertinggal atau yang lainnya, maka itu bentuknya semua sama-sama sholat fardu. Maka apabila sholatnya itu sholat fardu, wajaba, maka wajib fihi, di dalam sholat fardu itu salah satu asya, dihadirkan 3 macam perkara. Ahaduha, yang pertama qasdul fi'li, yaitu bermaksud mengerjakan sholat. Harus hadir di hatinya, saya mau sholat, gitu. Yang pertama, apabila sholatnya itu fardu. Kalau nggak hadir di hatinya, saya mau sholat, artinya nggak bangkit dalam hatinya itu keinginan untuk sholat, maka ya nggak dihitung sebagai niatnya sholat. Beda loh, niat sama ucapan hati itu beda. Ucapan hati itu ya hatinya ngomong doang, itu namanya ucapan hati. Kalau niat yang membangkitkan itu loh,
membangkitkan kamu bergerak itu niat, bukan ucapan hati gitu. Maka harus ada yang membangkitkan kamu untuk sholat. Dan yang membangkitkan itu disebut namanya niat. Ketika kamu bangkit mau sholat, nah itu ada yang pertama tuh namanya memenuhi keadaan yang pertama, yaitu bermaksud akan sholat. Ainiyatu fi'lis sholat allati istahdharaha litatamayyaza an sairil af'al, yaitu niat melaksanakan sholat yang ia menghadirkannya agar supaya dapat terbedakan dari berbagai perkara yang lain. Jadi dihadirkan kalimat sholat itu agar kamu tahu, oh ini beda dengan yang lain. Oh berarti nanti akan gerakannya akan begini, akan begini, akan begini gitu loh. Wala tajibu idhafatu ilallahi ta'ala, dan tidak wajib menyandarkan, arti membuat tekanan tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya ibadah tidak akan terwujud melainkan pasti karena Allah. Bukan terus harus ngucapin juga lillahi ta'ala, itu bukan bagian dari yang harus dihadirkan dalam hati gitu loh. Kalau sudah saya mau sholat, ya pasti untuk Allah lah, untuk siapa lagi? Memang ibadah itu hanya untuk Tuhan, nggak untuk yang lain enggak. Jadi nggak perlu dihadirkan ini saya niat karena Allah. Nah kalau karena yang lain ya nggak dihitung sholat, malah kamu. Saya sholat karena ada mertua, saya sholat karena ada jabatan, malah nggak dihitung sholat kalau begitu malah. Ya sholatnya nggak ada yang lain kecuali itu karena Allah, itu pasti menjadi sebuah ibadah. Terus lakin yustahabu liyatahak koko maknal ikhlas, akan tetapi menyandarkan tersebut, mengucapkan lillahi ta'ala disunnatkan untuk mengukuhkan atas keikhlasan ibadahnya. Puasanya ikhlas, sholatnya ikhlas, zakatnya ikhlas ketika disandarkan lillahi ta'ala. Jadi ketika dihadirkan maka hukumnya sunnah. Wa yustahabu niyatu istiqbal kiblah wa adad rakaat, dan disunahkan juga mengucapkan menghadap kiblat dan bilangan rakaatnya, hukumnya sunnah. Sholli itu wajib tuh, fardhon nanti wajib, zuhri wajib, arba'a rakaatin sunnah. Terus mustaqbilal kiblati juga sunnah. Walau akhto'a fil adadi ka'anna wa dhuhri thalatha au khamsa lam tan'aqid sholatuhu. Seandainya seorang salah menyebutkan bilangannya seperti sholat duhur 3 rakaat atau 5 rakaat, maka tidak sah sholatnya. Harus sudah dipastikan kalau zuhur ya pasti 4 rakaat. Mana ada zuhur 3 rakaat, mana ada zuhur 5 rakaat. Maka nggak usah ngomong 2 rakaatnya lagi atau 3 rakaat, nggak usah, itu disunahkan. Cukup ngomong saya mau sholat fardu zuhur gitu. Kalau zuhur pasti 4, kecuali nanti mau kamu gosor, maka wajib nambahin laku kosron. Kalau kosron pasti berapa? 2. Nggak usah ngomong 2 lagi, nggak usah. Dengan ngomong kosron sudah pasti sholatnya akan 2. Nggak mungkin duhur dikosor jadi 3, nggak mungkin.
Kalau zuhur nggak dikosor pasti 4. Zuhur dikosor pasti 2. Wasaniha yang kedua, selain menghadirkan saya mau sholat dengan kalimat usolli. Kalau pakai bahasa Arab tuh di hatinya. Adapun yang di mulut ini hukumnya apa? Sunnah. Usolli, fardhu, zuhri, arba itu sunnah. Maka yang dimaksud di sini adalah apa yang muncul di dalam hatinya. Yang kedua, ta'yin min duhur au ghairihi li tatamayyaza an sa'iri sholat, agar dapat membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sholi zuhri, harus ngomong tuh atau asri atau maghribi. Kalau cuman usolli doang gimana? Ya nggak jelas. Sholat apa kamu? Saya sholat apa nih? Tapi kalau ditambahin duhur, oh jelas mau sholat duhur. Salis tua yang ketiga, fardhiyah, mengucapkan tentang kefarduannya. Ai mulakhadatun fardhiyah wa qasduha, yaitu mengisyaratkan sholat fardu bermaksud kepada sholat fardu tersebut. Sholi fardhul duhri, saya niat sholat duhur yang wajib. Saya niat melaksanakan sholat wajib duhur. 3 tuh. Saya mau sholat, sholatnya apa macamnya, terus fardunya dihadirkan. Jadi niat yang di hati cukup 3 perkara ini. Sholi fardhul duhri, Allahu Akbar. Hadirnya itu cuma 3. Kapan nanti tempatnya niat? Oh, nanti ada lagi tuh. Tempatnya niat ketika mulut kamu sudah melafalkan Allah. Masuk niat tuh. Saya mau sholat duhur, ya Allah, fardu akbar. Jadi ketika ngomong Allah, tangannya ngangkat, hatinya bunyi tuh. Saya sholat fardu duhur, saya sholat fardu asar, saya sholat fardu maghrib. Akbar. Maka dia harus meniatkan sholatnya sholat fardu agar membedakan dengan sholat sunnah. Walaupun sudah tahu yang namanya fardu, yang namanya duhur pasti fardu, tapi fardunya dihadirkan agar jelas yang kamu kerjakan bukan sholat sunnah. Tapi kalau yang sholat itu anak kecil, maka tidak wajib memastikan fardunya. Kenapa? Karena anak kecil itu ibadahnya ya dihitung sunnah berdasarkan kesepakatannya ulama. Bi khilafil mu'adati fa fiha khilafun, berbeda dengan sholat iadah yang diulang. Maka padanya dalam kepastian sholat fardu dan niat tersebut terdapat perbedaan pendapat. Kalau anak kecil mau ngulang sholatnya setelah dia balik, mau diulang nih sholat yang dia itu sebelum balik, setelah dia tamyiz mau diulang, maka jadinya fardu atau enggak fardu, itu ulama beda pendapat.
Tapi kalau yang sebelum tamyiz nggak sah diulang. Maka wajib innama wajabat niyatu fardhiyah ala sobi fi sholatil jenazah. Maka anak kecil hanya wajib untuk mengucapkan kefarduan sholatnya pada sholat jenazah. Usolli fardhon ala hadzal mayyit atau hadzal mayyitah. Saya sholat fardu untuk menyolati mayit ini. Maka seperti sholat mu'adah yang diulang atau sholat nazar tetap wajib pula mengatakan kefarduannya. Saya nazar, kalau saya berhasil begini saya akan sholat begini ya. Ini sholatnya sholat nazar tuh. Maka ulama mengatakan siapa yang sholatnya karena nazar maka wajib mengucapkan niat wajibnya. Nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Atau sholat i'adah, sholat yang diulang, duhur yang diulang ya jadinya wajib. Mau duhur kan wajib. Asar diulang maka asar jadi wajib. Kalau sudah nyebut nazar maka nggak usah nyebut kefarduannya karena nazar sudah tahu itu fardu. Jadi yang harus dihadirkan dalam sholat fardu ada berapa? 3. Sholi fardhon zuhri 3 nih. Sholi fardhol asri. Sholi fardhol maghribi. Sholi fardhol subhi. 3 doang nih. Terus yang kedua wa in kana nafilatan, apabila sholatnya itu sholat sunnah muaqqatatan, yang sholat sunnahnya itu dikerjakan hanya pada waktu-waktu tertentu. Sholat sunnah yang punya waktu artinya tidak sepanjang waktu bisa dikerjakan. Kalau fardu kan jelas waktunya tertentu. Ada sholat sunnah juga waktunya tertentu. Kayak apa? Karawatib sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu kayak apa? Qobliyah, ba'diyah. Itu sholat sunnah rawatib tuh. Jadi sholat sunnah yang punya apa, yang teratur waktunya itu terus. Duha, tahajud, fajar termasuk rawatib, qobliyah kan. Atau yang lainnya lagi, sholat yang punya sabab kayak istisqa, sholat minta hujan, nah, punya sebab kan. Sholat gerhana, kalau pas ada gerhana baru kita sholat, mau bulan, mau matahari. Istisqa pas kekurangan air kita sholat, maka berarti sholatnya ada sebab. Maka jika sholatnya sholat seperti itu, maka wajib yang pertama adalah qasdu fi'lin, niat mau mengerjakan sholat. Sama nih, saya niat mau sholat, saya mau sholat. Yang kedua, takyin, ditakyin, dijelaskan sholatnya sholat apa. Seperti usolli qobliyata zuhri,
Usolli ba'diyata zuhri. Saya niat sholat ba'diyah zuhur. Saya niat sholat qobliyah zuhur. Saya niat sholat duha. Saya niat sholat istisqa. Saya niat sholat gerhana. Yang dihadirkan berapa? Berapa? 2. Berapa? Saya niat sholat duha. Yang dihadirkan berapa? Apa aja? Waktunya. Usolli, saya niat sholat. Sama sholatnya sholat apa? Cukup 2. Sunnahnya nggak perlu dihadirkan. Beda sama fardu. Kalau fardunya perlu dihadirkan. Tapi kalau sunnahnya nggak perlu dihadirkan. Cukup nama sholatnya saja yang dihadirkan. Sholli duha, Allahu Akbar. Sholli tahajud, Allahu Akbar. Sholli qobliyata zuhur, Allahu Akbar. Sholli, cukup 2. Enggak usah menghadirkan sunnahnya. Yang 3 itu hanya pada sholat fardu. Kalau sholat id, sholli id, enggak boleh. Belum jelas id apa nih? Ya, Idul Fitri atau Idul Adha di bawah. Usolli Idul Fitri, Allahu Akbar. Sholli Idul Adha, Allahu Akbar. Karena kalau sholat sunnah ya pasti 2 rakaat, nggak usah menghadirkan rakaatnya lagi. Kalau menghadirkan kesunahannya itu hukumnya sunnah. Beda dengan fardu. Kalau kefarduan itu wajib dihadirkan. Tapi kalau sunnah hukumnya sunnah dihadirkan, nggak wajib. Ya, kalau fardu berapa? 3. Kalau sunnah yang punya sabab atau sunnah yang punya waktu tertentu 2. Terus yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqon wajaba qasdu fi'li faqat. Maka kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu sholat sunnah yang enggak dibatasi waktu. Boleh kapan saja. Maka yang dihadirkan cukup usolli Allahu Akbar. Gak usah pakai usolli sunnatan Allahu Akbar, gak usah. Kalau mutlak kan gak ada namanya. Kalau yang ada namanya berarti waktunya tertentu. Kalau gak pakai nama maka namanya mutlak. Sholli Allahu Akbar, maka pasti disebut sunnah mutlak. Kalau sholat tahiyatul masjid, maksudnya apa itu? Ya sunnah apa? Mutlak apa rawatib? Rawatib. Artinya sholat sunnah yang tertentu. Hanya boleh sholat kalau masuk. Kalau enggak, ya enggak bisa. Kamu di kantor tahiyatul masjid ya enggak bisa. Ya di masjid namanya. Berarti sholatnya hanya pada keadaan tertentu. Kalau mutlak
kapan saja, di mana saja, gitu. Kalau sholat sunnah wudhu, kalau nggak wudhu boleh, maksudnya kalau sudah kering wudhunya boleh, boleh. Kalau sunnah wudhu itu wudhunya masih basah, netes, nah kalau sunnah wudhu, gitu. Nah. Apalagi kalau sholat istikharah, maksudnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya sudah atau belum? Berarti bukan berarti itu mutlak namanya. Kan yang kamu harapkan belum ada kan? Berarti namanya mutlak. Boleh kapan saja gitu loh. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau malam boleh, mau iya. Tobat dia terkena bisikan setan. Kata setan, lu ngapain sholat tobat? Masih mau maksiat lagi, ngapain sholat? Ntar aja kalau udah nggak maksiat baru. Lah kapan nggak maksiatnya? Mati. Jadi sholat tobat itu kan 2 rakaat enteng. Walaupun nanti maksiat lagi, terus tobat lagi. Terus apa lagi? Tasbih. Maksudnya apa? Telat. Boleh kapan aja tuh. Iya. Kalau disebutkan sunnah gitu. Karena masuknya sholat mutlak. Istikharah. Sholli Allahu Akbar. Kalau disebutkan sunnah gitu. Bukan rukun. Dikatakan sama Syekh Bukhari Imam Nawawi dipersamakan dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang memiliki sebab yang tidak membutuhkan kepada selain qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan. Ini dipersamakan dengan sholat sunnah mutlak. Kayak tahiyatul masjid itu dipersamakan dengan sholat sunnah mutlak. Kalau kamu masuk masjid, usolli Allahu Akbar boleh gitu loh. Padahal itu sholatnya sholat tertentu. Kalau nggak di masjid nggak boleh. Atau sholat sunnah wudhu, usolli Allahu Akbar boleh. Sholat sunnah ihram. Kalau sholat sunnah ihram itu ada sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan pada waktu tertentu, yaitu apa? Habis asar dan habis subuh. Ada sholat sunnah yang nggak boleh dikerjakan habis asar dan habis subuh. Maka sholat yang nggak boleh itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah selain mutlak boleh dikerjakan, mau itu setelah asar ataupun setelah subuh. Kayak tahiyatul masjid habis asar boleh? Boleh. Kamu habis sholat asar di rumah mampir masjid terus sholat tahiyatul masjid boleh. Ente habis sholat asar wudhu terus sholat sunnah wudhu boleh?
boleh. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah ihram itu sholat sunnah yang sababnya belakangan. Maka ini masuknya sholat sunnah mutlak. Lah yang dikerjakan pada waktu tertentu itu yang nggak boleh dikerjakan pada waktu asar dan subuh itu sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sababnya belakangan. Contohnya sababnya belakangan apa? Sholat sunnah ihram. Sholatnya duluan, ihramnya belakangan gitu loh. Habis sholat sunnah baru pakai pakaian ihram, terus kita berangkat ke mikot. Kalau yang lain kan sababnya duluan, kayak sholat istisqa, sholat gerhana. Gerhananya muncul dulu, baru kita sholat yang sebabnya duluan. Atau sholat tahiyatul masjid, masuk masjidnya duluan, baru sholat. Tapi kalau sholat ihram enggak, sholatnya duluan, baru ihramnya gitu. Maka dikatakan ulama sholat yang begitu dihitung seperti sholat mutlak, enggak boleh dikerjakan habis asar. Maka tidak ada kebutuhan untuk menentukan jenis sholatnya, karena sholat sunnah semacam itu termuat atas sholat sunnah mutlak. Maka dikecualikan dari semua sholat itu adalah sholat sunnah yang nggak punya sabab. Namanya betul-betul nggak ada sababnya. Mau sekarang kamu sholat boleh, sholat lagi boleh. Kayak taraweh. Sholat taraweh. Mau berapa kali aja boleh tuh. Wa'lam annahu yumtana'u jam'u sholatain biniyatin walau naflan maksudan. Bahwasanya dilarang menggabungkan dua sholat dengan satu niat walaupun berupa sholat sunnah yang harus dimaksudkan dalam niat tersendiri. Amma ghairu maksuda, adapun sholat sunnah yang enggak dimaksudkan pada waktu tertentu, katahiyat, wastikharah, wa ikhram, wa tawaf, wa sunnah wudu, au ghuslin, fa yajuzu jam'uha ma'anaflin au fardin au ghairiha. Maka boleh digabung sholat itu dengan sholat yang lainnya. Kalau orang yang pintar tadi tahu kapan waktunya gabungin sholat gitu loh. Nggak usah kebanyakan sholat. Masuk masjid, udah sholat fardu. Maka ketika kamu niat sholat, maka boleh kamu gabung dengan sholat sunnah yang mutlak. Kayak tahiyat masjid digabungkan boleh. Niat wudhu digabungkan boleh. Sekalian tuh niat wudhu, sholat wudhu, niat tahiyat masjid, fardu sekalian, boleh. Apanya? Enggak, sekalian berapa aja boleh, udah digabungkan. Niatnya digabungkan kepada sholat sekalian. Nah, beda lagi kalau niatnya niat yang waktunya tertentu kayak duha. Enggak boleh digabung sama sholat istisqa, ya enggak boleh. Sholat duha sama istisqa enggak bisa, karena kedua-duanya harus menjelaskan niatnya masing-masing. Tapi kalau
sholat duha sama tahiyat masjid boleh? Boleh. Duha sama sunah wudhu boleh gitu. Karena yang satu nggak harus ditakyin gitu loh. Yang satu ditakyin, yang satu nggak harus ditakyin. Jadi kalau sholat yang nggak harus ditakyin boleh digabungkan dengan sholat yang lain yang ditakyin. Sholat yang ditakyin nggak boleh digabung dengan takyin yang lain gitu loh. Malah dikatakan maka sholat tersebut bahkan niat tersebut telah tercapai dan diberi ganjaran atas sholat tersebut meskipun tidak terniatkan kepada sholat itu. Jadi walaupun kamu tidak langsung meniatkannya, ketika itu sudah menjadi bagian dari yang kamu kerjakan, maka bisa dihitung masuk ganjaran yang kamu kerjakan. Jadi dengan niat itu akan dapat kebaikannya. Kayak tadi sholatnya 4 rakaat, tapi saya gabung sama tahiyat masjid, kan nggak nyambung nih, dikasih ganjaran sholatnya. Karena dengan niat itu sudah digabungkan, kamu ingin untuk melakukan sholat tersebut. Summa masal musannif ala asya allati tajibun niyah biqaulihi fi'lu qauluhu usolli. Maka Syekh Salim bin Sumair menjelaskan, memberikan contoh hal yang wajib dalam niat dengan ucapan beliau mengerjakan fi'il dengan ucapannya usolli. Dan seandainya walau qala nawaitu usolli dhuhri Allahu akbar, maka nawaitu usolli Allahu akbar nawaitu batalat sholatuhu. Kalau niatnya itu saya niat sholat duhur Allahu akbar nawaitu ditambahin nawaitu lagi, ya nggak sah. Nawaitunya kok 2 kali, maka sama aja masih niat doang, berarti belum mentakyin apa-apa. Karena sungguhnya ucapan nawaitu setelah takbir merupakan ucapan yang lain, bukan bagian dari niat itu sendiri. Maka kata ulama, ada yang berpendapat bahwa mendatangkan yang demikian tidak mempengaruhi sholatnya. Kenapa? Karena itu ucapan lain setelah dia masuk dalam sholat. Wa ta'yin, maka mentakyin qauluhu zuhran au asron, fardiyah qauluhu fardhon. Maka fardiyahnya berupa apa? Kalimat fardu. Jadi niat jelas macamnya ada 3. Yang pertama yang dihadirkan 3 keadaan ketika itu sholatnya sholat fardu nawaitu, atau usolli fardhol zuhri, usolli fardhol asri, atau nawaitu usolli fardhol zuhri Allahu akbar. Yang kedua sholatnya sholat sunnah yang rawatib yang pada waktu tertentu atau punya sebab tertentu, maka ucapannya cukup usolli qobliyata zuhur, atau usolli ba'diyata zuhur, atau usolli duha. Yang ketiga sholat sunnah mutlak, cukup usolli Allahu akbar, nggak usah ditakyin sesuatunya. Kenapa? Karena memang sholatnya sholat sunnah mutlak, nggak ada sababnya apa-apa yang harus diucapkan.
Terus pasal berikutnya tentang apa yang harus dikerjakan waktu takbiratul ihram. Kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.